Iya, tapi Tyler, teganya dirimu. Rasisme atau kebetulan? Yo, balik lagi gue Merama. Yang namanya manusia pasti terlahir dengan jenis warna kulit yang berbeda-beda. Baik kulit putih, hitam, ataupun sawo matang. Dan harusnya hal-hal seperti itu tidak akan mengganggu satu sama lainnya. Karena tanpa adanya sebuah perbedaan, dunia akan terasa sangat membosankan. Tetapi kenyataan yang ada beberapa orang atau kelompok sering mendiskriminasikan orang-orang dengan jenis warna kulit tertentu. Jadi mereka menganggap jenis warna kulit yang berbeda lebih buruk dari mereka. Mereka juga sering menganggap kalau ras kulit mereka lah yang paling baik. Terkadang ketidaksukaan mereka terhadap warna kulit yang berbeda bisa menjadi sebuah kebencian. Bahkan tak sedikit juga yang sampai melakukan pelecehan, kekerasan, atau bahkan pembunuhan. Nah, dalam video kali ini gue akan membahas salah satu episode SpongeBob yang menggambarkan atau menyinggung tentang hal itu. So, buat kalian yang penasaran dengan episode apa yang dimaksud, terus tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham dengan apa yang gue sampaikan. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Rasisme. Apa sih yang disebut dengan rasisme itu? Dan apa hubungannya dengan SpongeBob SquarePants? Nah, jadi ada salah satu episode SpongeBob yang menurut gue itu menggambarkan atau menyinggung tentang adanya sebuah unsur rasisme. Lalu rasisme sendiri itu apa sih? Jadi rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Ya, secara gampangnya sih ras tertentu ini menganggap rendah ras yang lainnya dan menganggap bahwa rasnya adalah ras yang paling baik dan istimewa. Lalu apa hubungannya dengan SpongeBob SquarePants? Nah, jadi dalam episode SpongeBob yang berjudul Sunblaze memiliki alur cerita yang bisa menggambarkan tentang sebuah rasisme terhadap warna kulit. Nah, kalian masih ingat gak dengan alur cerita episode Sunblaze ini? Kalau nggak ingat, ya udah aku akan ceritakan sedikit tentang episode ini. Jadi episode ini menceritakan tentang Patrick dan SpongeBob yang mendapatkan undangan pesta dari Craig Middleton. Nah, Craig sendiri merupakan makhluk tercoklat selautan. Bahkan tulang-tulang Craig sangat kaya akan karamel. Namun meskipun itu adalah undangan pesta, tetapi ada peraturan mutlak yang harus diikuti bila ingin masuk ke dalam pesta tersebut. Peraturan itu adalah peraturan tentang warna kulit, yang mana orang-orang atau penduduk dengan warna kulit coklat ataupun gelap diizinkan masuk ke dalam pestanya. Sedangkan selain itu mereka tidak diperbolehkan masuk. SpongeBob dan Patrick yang merasa warna kulit mereka bukanlah warna coklat ataupun gelap berusaha untuk membuat kulitnya menjadi coklat. Mereka bahkan sampai membeli alat impor untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang cepat. Alat yang dibeli mereka mampu membuat warna kulit berubah hanya dalam kurun waktu 15 detik saja, tidak boleh lebih ataupun kurang. Dan Patrick yang pertama kali mencoba alat itu berhasil membuat tubuhnya menjadi kecoklatan. Hal itu karena SpongeBob mengeluarkan Patrick dari alat itu tepat 15 detik. Namun sayangnya saat giliran SpongeBob yang mencobanya, Patrick malah mengabaikannya. Bahkan dia sampai pergi jalan-jalan dengan para wanita. Jadi SpongeBob yang seharusnya berada atau menggunakan alat itu 15 detik jadi 2 jam lamanya. Ya, kalian tahu kan apa efek yang dialami oleh SpongeBob ini? Yang mana tubuh SpongeBob menjadi sangat putih pucat dan tubuhnya juga menjadi sangat-sangat rapuh. Bahkan Patrick pun awalnya merasa ketakutan saat melihat SpongeBob. Singkat cerita, SpongeBob dan Patrick lalu pergi ke toko es krim. Di sana mereka memesan beberapa es krim dan mencari cara agar SpongeBob bisa masuk ke dalam pesta. Saat sedang kesusahan mencari cara atau jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi, tiba-tiba Patrick mendapatkan sebuah ide untuk membuat SpongeBob berubah menjadi kecoklatan dan bisa masuk ke dalam pesta. Lalu tanpa pikir panjang, Patrick langsung melemparkan es krim karamel yang sedang ia makan ke arah SpongeBob, kemudian meratakannya ke seluruh tubuh SpongeBob. Namun meskipun terlihat konyol, tetapi rencana Patrick ini berhasil membuat SpongeBob menjadi kecoklatan. Karena mereka sudah memenuhi syarat masuk ke dalam pesta, mereka pun pergi ke tempat acara pesta itu dilakukan. Dan saat di sana benar saja mereka bisa lolos dengan sangat mudah. Sedangkan penduduk yang lain tidak bisa masuk ke dalam pesta. Bahkan bayi yang bersama dengan ibunya pun tidak diperbolehkan masuk karena ada bagian tubuh yang berwarna putih.
Setelah beberapa lama proses seleksi, akhirnya mereka yang berhasil masuk melakukan pesta bersama-sama. Mereka menari dengan penuh semangat dan kebahagiaan di bawah lampu-lampu yang menemani sukaria mereka. Karena terlalu asik terbawa suasana dan terus menari, SpongeBob telat menyadari bahwa cahaya lampu di sekitarnya membuat tubuh SpongeBob menjadi hangat, yang mana kehangatan itu menghancurkan atau mengeringkan karamel yang ada pada tubuh SpongeBob, hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali karena karamel yang ada di tubuhnya semakin mengeras. SpongeBob lalu meminta bantuan ke Patrick. Namun bukannya membantu, Patrick malah tambah memperburuk keadaan. Bahkan karamel yang ada pada tubuh SpongeBob sedikit demi sedikit retak dan pada akhirnya pun hancur semua. Warna kulit SpongeBob yang putih pucat pun menjadi perhatian orang-orang. Bahkan banyak dari mereka yang memarahi SpongeBob dan mengolok-oloknya. Namun Craig Hamilton tidak melakukan hal tersebut. Bahkan dia merasa terkagum-kagum dengan warna kulit SpongeBob. Menurutnya ini bukanlah sebuah kulit pucat biasa, tetapi kulit pucat melepuh karena sinar matahari. SpongeBob kemudian dianggap sebagai pahlawan dan contoh teladan karena dedikasinya itu. Orang-orang yang semula penuh emosi berubah seketika menjadi sangat bahagia lagi. Lalu mereka pun kembali berpesta dan menari bersama hingga 2 jam lamanya tak berhenti. Sampai tubuh mereka pun berubah menjadi debu dan pasir. Nah, begitulah singkatnya tentang episode Sunblaze. Yang mana gue yakin kalian juga sudah paham di mana letak unsur rasisme dalam episode ini. Lagian hal itu tergambar dengan sangat jelas di episode. Mulai dari undangan yang dibagikan Craig Hamilton, bahkan sampai seleksi untuk masuk ke dalam pesta. Ya, kalau bukan rasisme, seharusnya semua penduduk boleh mengikuti pestanya tanpa membeda-bedakan jenis warna. Namun apa yang dilakukan Craig enggak, dia hanya memperbolehkan penduduk berwarna coklat saja. Bahkan bayi yang hanya ada warna putih di bagian tertentu saja tidak boleh masuk, meskipun ibunya diperbolehkan. Lalu sewaktu mereka berpesta selama 2 jam lamanya tanpa henti, tubuh mereka pun berubah menjadi debu dan hilang tertiup angin. Itu bisa diartikan kalau semua jenis kulit atau semua orang tidak ada bedanya. Kita akan kembali menjadi tanah saat meninggal nanti. Jadi membeda-bedakan jenis warna kulit adalah hal yang paling tidak berguna. Lagian semua orang itu sama di mata Sang Pencipta. Pesan dalam episode ini adalah, sebagai sesama manusia jangan membeda-bedakan, karena perbedaan itulah yang membuat dunia jauh lebih menyenangkan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. I think the girls with their nails done now.